kisah yang pertama adalah kisahnya Ashabul Kahfi, yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala berikan 7 pemuda ini hidayah, kemudian mereka mendakwahkan tauhid kepada Raja Dqyamus. Mereka sudah mendakwahkan, tapi ditolak mentah-mentah bahkan diancam akan dibunuh, akan disalib dan lain sebagainya. Maka demi menyelamatkan iman mereka, mereka pergi yang tidak tahu sebenarnya kemana mereka akan pergi. Alhamdulillah di masyarakat sekitar sini banyak yang muslim, mayoritas muslim. Jadi kita tidak perlu kemana-mana tidak perlu kemana-mana Alhamdulillah di sini lingkungannya juga sudah bagus muslimnya sudah banyak masjidnya juga banyak kegiatannya. Berbeda dengan keadaannya pemuda Kahfi mereka anak bangsawan, anak pejabat, kayaannya banyak, mereka itu ditinggalkan semuanya untuk menjaga keimanan mereka. Dan kemudian Allah tunjukkan mereka ke dalam sebuah gua, Jadi pemuda Kahfi ini akhirnya bersembunyi di dalam gua. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tidurkan mereka selama berapa tahun, Bu? 309 tahun. Wala bisu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdadu tis'a. 309 tahun. Lama itu sampai berapa generasi? Bisa 3 atau 4 generasi tidur Kita tidur dari hari subuh sampai duhur aja mungkin dah pegel-pegel Mungkin puasa kemarin enaknya banget tidur dari habis subuh sampai duhur itu aja mungkin kita dah pegel-pegel. Nah ini bukan hanya 1 hari, bukan hanya sekian jam, 309 tahun Mungkin kalau kita mungkin dah lehal-lehal tapi insya Allah berikan fadilah yang sangat luar biasa kepada pemuda Kahfi ini sampai ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai 309 tahun sampai berganti Raja Dqyamus tadi yang masih berkuasa saat dia masih baru mau tidur itu, waktu bangun tidur sudah berganti dengan raja-raja yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tidak lagi menjalankan kemusyrikan yang ada. Maka disebutkan setelah mereka bangun ada di antara mereka yang disuruh untuk namanya tidur lama kan lapar lapar bahkan ini udah 300 tahun nggak makan, tapi masya Allah Allah memberikan mukjizat 300 tahun tubuh mereka tidak ada yang berubah, kulit mereka masih utuh perut mereka juga tidak mengecil semuanya masih utuh seolah-olah baru tidur 1 hari atau 1 malam. Dan mereka juga merasakan hal yang seperti itu. Ini kayaknya kita baru tidur 1 hari atau baru setengah hari, baru 1 malam. Mereka merasakan hal itu. Maka saat mereka keluar membeli makanan, ternyata penjualnya ini, misalkan kalau di Indonesia mau beli nasi Padang beli mie ayam, beli bakso. Penjualnya bilang, ini kan uang di zaman 300 tahun yang lalu. Udah nggak laku Mas, sudah nggak laku. Nah baru habis itu mereka sadar bahwasanya Raja Dqyamus sudah tidak ada, sudah berjalan sekian ratus tahun dan ternyata mereka tertidur selama 309 tahun. Insya Allah 7 pemuda yang mengasingkan dirinya ke dalam gua, kemudian Allah selamatkan sampai ketika dia bangun dari tidur, mereka bangun dari tidur Raja Dqyamus sudah tidak ada dan berganti dengan raja yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang unik dari kisahnya Ashabul Kahfi ini. Jadi Ashabul Kahfi ini kan bersama anjing ada anjing. Nah anjing ini ternyata tidak masuk ke dalam gua. Anjing ini berada di mulut gua. Kenapa tidak masuk? Hikmahnya apa? Karena kalau anjingnya masuk, kan banyak hadis yang kita dapatkan. Kalau kita memelihara anjing, malaikat tidak akan masuk dia Pak Nah ini anjing juga itu. Anjing ini menghormati 7 pemuda Kahfi. Kalau anjing ini masuk, nanti malaikat tidak akan menjaga para pemuda yang tidur di dalam gua. Maka anjing ini diriwayatkan dia tidak masuk ke dalam gua, tapi
hanya berada di mulut gua saja, jadi tidak masuk. Seolah ya menghormati 7 pemuda kafir. Jamaah masyarakat al-hikmah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Bisa mengambil pelajaran dari kisahnya Ashabul Kahfi adalah apa? Ketika kita menginginkan lingkungan yang bagus, lingkungan yang baik, maka kita harus pindah, Pak. Tadi 7 pemuda kafir hidup di zamannya Raja Daqyanus, raja yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja yang musyrik, raja yang melakukan kesyirikan. Mau nggak mau, dia harus pindah. Karena kita ibaratkan seperti itu, Pak. Kita ibaratkan seperti ini. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kita kalau masuk ke dalam kamar mandi, mau buang air besar, mohon maaf ya, mau buang air besar. Mungkin di menit-menit pertama kita akan tercium bau tidak sedap, betul ya? Di menit-menit pertama kita akan mencium bau tidak sedap. Karena apa yang kita keluarkan, gitu kan? Tapi ya, setelah menit kedua, menit ketiga, apakah bau tersebut masih ada? Seolah-olah tidak ada, gitu kan? Seolah-olah tidak ada. Karena apa? Karena sudah terbiasa. Contoh lagi seperti ini. Kita pakai minyak wangi. Mungkin kita akan merasakan wanginya itu hanya di 1 menit, 2 menit pertama. Kemudian di menit ketiga, ya bahkan nanti menit kelima, mungkin kita berangkat dari rumah pakai minyak wangi, kemudian nanti perjalanan sampai masjid ini kita udah nggak mencium wangi, gitu kan? Yang mencium wangi orang lain. Nah, begitu juga seandainya kita tinggal di lingkungan yang tidak bagus, lingkungan yang banyak sekali terjadi kemaksiatan di dalamnya, mungkin awal-awal ya kita akan merasakannya. Wah, ini orang suka maksiat, suka mencuri, suka zina dan lain sebagainya, suka minum-minum, suka judi, dan lain sebagainya. Itu mungkin 1 pekan pertama, 2 pekan pertama kita akan merasakannya. Kita akan menolak. Hati kita ya akan menolak. Tapi setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, seiring berjalannya waktu, ya, ternyata nyaman juga ya. Ternyata nyaman juga tinggal di lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan. Ya ibaratnya seperti itu. Kalau misalkan kita tinggal di lingkungan yang baik juga seperti itu. Mungkin awalnya orang yang buruk ya, kemudian pindah ke lingkungan yang baik ya. Awal-awal mungkin dia akan merasakan hal-hal yang berbeda. Seperti itu. Sebaliknya juga seperti itu. Ya, ketika kita ingin menjaga iman kita, ya, akan menumbuhkan iman kita, kita harus cari lahan yang subur. Ya. Lahan yang di situ akan mendukung keimanan kita bertambah. Nah, contoh lagi ini kisahnya, ya, seorang yang membunuh 99 orang. Seorang yang membunuh 99 orang, Insya Allah. Pembunuh ini termasuk dosa besar. Ini yang dibunuh bukan cuma 1 orang. Berapa? 99. Kemudian dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menemui seorang abid ya. Abid ini menasihati, kamu kalau mau tobat, ya, kamu hijrah, kamu cari lingkungan yang baik, kamu cari seorang ulama di sebelah sana. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita ingin menyelamatkan iman kita harus cari dulu lingkungan yang baik. Jangan sampai kita mau menyelamatkan iman kita, tetapi lingkungan kita masih tidak baik. Jawab setelah hikmah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya ya, itu tadi fitnah yang pertama ya, kisah yang pertama mewakili fitnah yang pertama. Kemudian yang kedua ya, tadi yang pertama kisahnya Ashabul Kahfi, kita jelaskan secara global saja. Kemudian kisah yang kedua adalah ya, fitnah harta. Di dalam Al-Kahfi disebutkan kisah Ashabul Jannatain ya, pemilik 2 kebun yang telah Allah berikan kepadanya keluasan rezeki. Kebunnya ini setiap tahun pasti panen, ya. Tidak pernah ada hama. Pasti setiap tahun panen dan melimpah. Tetapi pemilik 2 kebun tersebut ya, dia tidak selamat dari fitnah harta.
dia terfitnah oleh fitnah harta. Sampai-sampai dia sombong, ya. Dia sombong, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepadanya harta yang melimpah, kebun yang selalu panen di setiap tahunnya, ya. Tidak pernah bangkrut dan lain sebagainya. Kemudian dia sombong. Sampai-sampai pemilik dua kebun itu terkena fitnah. Kemudian bahkan sampai, ya disebutkan di dalam ayatnya itu, ya, sampai dia merasa bahwasanya ini adalah hasil jerih payah saya. Jadi apa yang saya tanam, apa yang saya pupuk setiap harinya, apa yang saya siram setiap harinya, ini adalah hasil jerih payah saya. Allah itu nggak ada andil sedikit pun. Sampai seperti itu. Bahkan sampai ya tidak beriman kepada hari akhir. Hari akhir itu nggak ada. Nah, orang ini terfitnah oleh harta. Nah, nanti Dajjal juga akan membawa fitnah harta. Allah akan miskinkan orang yang kaya dan sebaliknya. Dajjal akan berikan perhiasan-perhiasan bagaimana supaya imannya luntur, kemudian beriman kepada Dajjal. Nah, ini fitnah yang kedua. Ini kisahnya Ashabul Jannah. Kisah ini disebutkan di dalam ayat 32 sampai 44. Tapi saya tidak membacakan ayatnya. Saya hanya jelaskan secara global saja karena waktunya juga singkat. Jadi yang kedua adalah fitnah harta. Kemudian yang ketiga adalah fitnah ilmu. Fitnah ilmu ini terjadi di dalam kisahnya Nabi Musa. Kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Suatu saat Nabi Musa ini pernah ditanya sama muridnya, sama kaumnya ditanya, wahai Nabi Musa, siapakah orang yang paling berilmu? Siapakah orang yang paling pintar di muka bumi ini? Kemudian kata Nabi Musa, saya, gitu kan? Kata Nabi Musa, saya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tegur langsung, bahwasanya, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu, ada orang yang berilmu lagi. Nah, ini fitnah ilmu. Nanti Dajjal juga akan membawa fitnah ilmu. Kalau seorang tidak memiliki akidah yang kokoh, akidah yang kuat, maka dia akan terfitnah oleh ilmunya Dajjal. Ilmunya Dajjal tadi bisa ngapa-ngapain, sifat ketuhanan dan lain sebagainya. Kalau dia tidak punya akidah yang kuat, akidah yang kokoh, nanti dia akan terkena oleh fitnahnya Al-Masih Dajjal. Jamaah masih kalimah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah ataupun fitnah yang keempat yang nanti akan datang oleh Al-Masih Dajjal adalah yang tercantum di dalam surat Al-Kahfi adalah kisahnya Zulkarnain. Kisahnya Raja Zulkarnain, raja yang sangat hebat, raja yang berkuasa dari timur sampai barat. Jadi disampaikan di awal, Raja Zulkarnain ini raja yang sangat hebat, dia berkuasa dari timur dan barat. Mengapa Raja Zulkarnain ini sangat hebat? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna makkannahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sabab. Sesungguhnya kami, saya, Allah menjadikan Raja Zulkarnain bisa tampil, bisa menegakkan kerajaannya, bisa menegakkan syariat Islam ini di muka bumi. Kemudian wa atainahu min kulli syai'in sabab. Karena Raja Zulkarnain melakukan sebab, melakukan asbab musabab supaya dia bisa berkuasa antara timur dan barat. Sebab-sebab dia lakukan semuanya. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita kalau mau kaya raya ini kan kita juga harus kerja. Orang yang sakit kalau mau sembuh harus berobat. Orang yang mau masuk surga harus beribadah. Gitu kan? Ibu-ibu misalkan punya niat mau masak, cuma niat tok gitu, jadi nggak mau tanya. Jadi harus melakukan asbabnya, sebab-sebabnya apa. Nah, jadi inilah yang dilakukan oleh Raja Zulkarnain sehingga apa? Sehingga bisa berkuasa antara
timur dan barat. Nah, ini adalah fitnah kekuasaan. Jadi yang pertama tadi adalah fitnah iman ya, yang diwakili oleh kisahnya Ashabul Kahfi. Kemudian yang selanjutnya adalah fitnah harta ya, Ashabul Jannatain tadi. Kemudian yang ketiga adalah fitnah ilmu ya, kisahnya Nabi Musa. Kemudian fitnah kekuasaan adalah ya, kisahnya Raja Zulkarnain, raja yang berkuasa ya, antara timur dan barat. Jamaah masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Kahfi ini ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyampaikan ya, fitnah-fitnahnya saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga berikan solusi-solusinya. Jadi Masya Allah ya, solusi ini juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari masing-masing fitnah yang tercantum di dalam ya, surat Al-Kahfi. Tadi yang pertama adalah ya, fitnah iman ya, fitnah iman yang diwakilkan dengan kisahnya Ashabul Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi juga ya, di ayat yang selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Artinya, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja dengan mengharap keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingatkannya serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas. Jadi solusinya ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar iman kita terjaga. Yang pertama adalah kita harus bersabar. Bersabar bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap pagi dan sore. Kita dalam pengajian juga harus bersabar. Bersabar. Dari tadi kayaknya nggak selesai gitu. Padahal baru jam 11. Mungkin sampai jam setengah 12 ya. Atau jam 12 kurang. Jam 12 kurang 4. Jadi solusi yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar fitnah iman ya, kita terhindar dari fitnah iman adalah kita harus bersabar bersama orang-orang yang menyeru kepada kebaikan. Orang yang menyeru kebaikan itu Masya Allah ya, ujiannya sangat besar. Ujiannya sangat besar. Kita sholat itu kalau mau ngitung-ngitung pakai hawa nafsu capek lewat. Kalau mau mengikuti hawa nafsu kita nggak punya imam besar. Kita cuma punya hawa nafsu. Suruh sholat tarawih lama sholat itu pasti kita capek ya. Belum nanti kalau ada yang baca imamnya baca 1 juz. Di Karang itu kan ada beberapa masjid ya, hikmah dan sebagainya itu kan setiap malam 1 juz. Kalau kita melihat dengan kacamata hawa nafsu pasti akan capek. Kemudian ya, kita ikut pengajian ini ya. Pengajian mungkin rumahnya ada yang jauh-jauh ya. Paling jauh dari mana nih Pak? Kampung baru. Teman betul ada. Oh, baru. Oh iya. Oh dari Padang juga ada nih. Saya dari Solo. Oh sama juga Pak Solo ya. Jadi, kalau mau kita lihat dengan kacamata hawa nafsu, ya, kita pengajian itu capek, letih. Ya. Daripada pengajian ya kita mending tidur-tiduran ya, bercanda bersama keluarga, tawaria, piknik dan lain sebagainya. Ini kalau kita lihat dengan kacamata hawa nafsu. Tapi kalau dengan kacamata agama, kita ini melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan ketaatan itu memang capek. Capek sekali. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah ditanya, "Wahai Syekh, kapan kita beristirahat?" Ditanya, "Kapan kita beristirahat? Kita ini sangat capek sekali, letih sekali beribadah. Kapan kita istirahat?" Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, kita ini istirahat nanti ketika kaki kita sudah menampak di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi istirahat kita itu ketika kita sudah
piring cantik, piring cantik, kemudian kipas angin, ya, kulkas dan lain sebagainya. Ini ringan-ringan saja bisa, sangat ringan sekali. Maka orang yang ikut lomba-lomba yang nanti bisa dapat hadiah itu kan, lombanya sangat ringan ya. Paling mungkin ada lomba 17-an kan. Kita lomba 17-an kan paling cuma makan kerupuk gitu kan. Lombanya sangat ringan sekali. Balap lari, balap karung sangat ringan. Nah, tapi kita ini lombanya beda. Lomba kita ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berlomba-lomba untuk ya, masuk ke surga. Maka memang sangat berat, sangat letih, sangat capek, bahkan ya bisa mengorbankan harta kita, gitu kan? Mengorbankan harta kita, mengorbankan waktu kita. Kan waktu kita dikorbankan semua untuk bermajelis ilmu. Bahkan bukan hanya itu ya, bahkan nyawa kita bisa dikorbankan ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, sangat berat. Karena memang apa? Karena yang Allah janjikan adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kita paham juga ya, kita sering mendengar juga ya. Ini masih membahas solusi dari fitnah iman ya. Yang tadi adalah almar'u ala dini khalilihi. Seorang itu ya, tergantung ya, bagaimana kawannya, gitu kan. Seorang itu tergantung bagaimana kawannya. Tadi pemuda kafir ya. Ini kan mereka berkawan semua. Berkawan semuanya. Kalau misalkan pemuda kafir ini ya berkawannya dengan orang-orang yang buruk dan lain sebagainya, mungkin ya dia tidak imannya tidak terselamatkan ya. Imannya tidak terselamatkan. Maka penting sekali ya memilih kawan ya dalam hidup kita. Memilih tempat tinggal kita itu ya, sangat penting sekali. Memilih tetangga kita yang bagaimana, kemudian lingkungan kita yang bagaimana, lingkungan kerja juga yang bagaimana. Ini akan menentukan ya keimanan kita, akan menentukan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Almar'u ala dini khalilihi. Ya, bahkan di pesantren itu seperti itu, Pak. Saya ini kan mondok dari SMP, SMA juga mondok, ya, kuliah juga mondok. Di pondok itu mungkin ya orang mengira di pondok itu semuanya baik, gitu kan. Semuanya belajar, semuanya menghafal Quran dan sebagainya. Tapi ada saja ya namanya santri-santri yang dia yang punya kreativitas lain, misalkan suka keluar malam dan sebagainya, itu juga ada. Nah, saya perhatikan ya, di pesantren ataupun di sekolah-sekolah biasa juga seperti itu. Seseorang itu akan ya, terbawa ya, dengan kebiasaan temannya. Ada kawan saya itu yang awalnya dia masuk pondok ini masya Allah ya dia alim gitu kan, tidak neko-neko. Tapi setelah kelas 2, kelas 3 itu ya mulai keluar komen tanpa izin gitu kan. Karena memang kawan ini suka seperti itu. Lambat laun dia akan terbawa, akan terseret juga. Nah, solusi yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar keimanan kita terjaga, agar iman kita tidak terfitnah adalah kita mencari kawan yang baik. Alhamdulillah di sini semuanya insya Allah baik, dan ini kajian hati setiap pekan ya, sebulan 2 kali, setiap 1 bulan 2 kali. Allah yang mudah-mudahan dengan ini ya dari sini kita mendapatkan kawan-kawan yang mengajak kepada kebaikan, kawan-kawan yang mengajak ya, untuk beramal soleh. Nah, kalau misalkan kita hidup di lingkungan yang kurang baik dan kita tidak menyempatkan diri untuk mendatangi kajian, kemudian mencari majelis-majelis ilmu, mencari kawan-kawan yang baik, ya, nanti lama-lama ya, akan terseret ya, sehingga fitnah iman akan menimpa kepada kita. Apalagi sekarang ya kita berada di akhir zaman ya, sangat keras sekali, sangat kuat sekali musuh-musuh Islam menerjang kita ya, dengan berbagai pemikiran-pemikirannya. Ada liberalisme, ada sekularisme, kemudian yang terakhir yang bernama mereka ada LGBT dan lain sebagainya. Seolah ya, ini kalau kita tidak jaga iman kita bisa
ikut arus. Bahkan anak-anak kita ya Pak, ya, anak-anak kita ini harus kita jaga juga. Apalagi sekarang ya, gelombang media sosial ini sungguh sangat besar, luar biasa. Anak-anak kita ini ya, rata-rata ya mungkin baru kelas SD itu udah pegang Android gitu kan, udah pegang HP. Nah ini kalau tidak dipantau, tidak dipantau, maka fitnah imannya bisa menimpa anak-anak kita. Apalagi sekarang ada aplikasi TikTok ya, banyak orang joget-joget di dalamnya. Tapi alhamdulillah ya banyak ustaz-ustaz kita juga yang mulai masuk dakwah di TikTok. Ada kalau di TV itu ada Ustaz Syam El Marusi ya, itu dakwah di TikTok. Kemudian ada juga banyak sekali lah. Ustaz Marmita itu juga sudah mulai dakwah di TikTok. Dan masih banyak sekali dakwah-dakwah ustaz yang melalui media-media yang banyak disalahgunakan oleh pemuda-pemuda sekarang. Ini harus kita imbangi. Tentunya juga ya, dengan pengawasan orang tua juga. Dengan pengawasan orang tua. Maka anak-anak sekarang ini obrolannya kan, kalau dulu kan zaman-zaman bapak-bapak itu, zaman-zaman saya juga masih ngalamin lah ya, main kelereng, kemudian layangan, anjing itu ya masih dapet lah Pak ya. Nah, tapi udah generasi Z sekarang ini udah orang-orang yang lainnya udah di atas tahun 2000 sekian itu udah ya, main mereka udah gitu ya, mainnya main game. Tapi biasanya kalau di desa-desa gimana Pak? Atau kan masih ada budaya main seperti itu, main kelereng gitu? Hilang Ya. Seiring berjalannya waktu akan hilang. Maka ya, Android ini harus ya, diawasi supaya apa? Supaya ya, anak keturunan kita ya, tidak terfitnah imannya, tidak terfitnah oleh Android. Android ini kan jadi fitnah. Nanti di hari kiamat ya, Android ini juga akan dihisab ya. Iya sih. Akan dihisab. Kartu perdana kita ya, kartu Telkomsel kita kecil itu Pak ya. Nanti di hari kiamat hisabnya mungkin bisa paling panjang. Soalnya apa? Sekarang kita hampir 24 jam itu pegang HP. Ya. Kita hampir pegang HP. Mau tidur ya, terlelap oleh HP. Kemudian kita banyak ikut grup-grup dan lain sebagainya ya. Belum grup ibu-ibu gitu kan, ada grup arisan gitu ya. Iya. Grup apa lagi Bu? Grup apa? Grup masak-masak. Maka hati-hati Bu ya, dalam menggunakan HP. Kartu yang sangat kecil itu nanti bisa dibilang ya, hisabnya nanti paling panjang. Karena kita banyak sekali ya menggunakan ya, Android ini. Kita ngasih kabar lewat Android, belanja ya lewat Android, Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain sebagainya. Jamaah sekalian yang berada di Allah Subhanahu wa taala. Kemudian solusi yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitnah harta adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi juga, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fahtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hasiman tadruhu riyah wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqtadir. Ini solusi dari agar kita tidak terfitnah oleh harta kita. Surat Al-Kahfi ayat 45. Artinya, dan berilah perumpamaan kepada mereka ya, kepada manusia. Kehidupan ini sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, ya, maka menjadi subur karenanya. Tumbuh-tumbuhan jadi subur karena air hujan. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah ibaratkan dunia di sini ya, sebagai ya, tumbuh-tumbuhan yang dihujani oleh air hujan akan tumbuh. Namun seiring berjalannya waktu, tumbuhan tersebut akan kering, kemudian akan rontok daunnya dan tertiup oleh angin. Nah, kita seperti itu ya. Ini kan banyak yang petani ada angin singkong, apalagi Pak, sawit dan lain sebagainya banyak. Kan filosofinya seperti itu ya. Tumbuhan itu seperti itu. Ketika sudah panen, ya, kemudian buahnya sudah diambil, kemudian pohon tersebut ya akan kering dan nanti ya, akan tertiup oleh angin. Nah dunia itu seperti itu.
Ini solusi yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terfitnah oleh harta. Jadi kita ibaratkan ya, dunia ini ya, hanyalah sementara, ya, hanyalah bagaikan dedaunan-dedaunan yang nanti akan diterbangkan oleh angin. Jadi jangan sampai dunia ini menjadi ya, tempat yang prioritas di dalam hati kita. Jadi dunia ini taruh di mana? Taruh di hati atau di tangan? Ya, jadi genggamlah dunia di dalam dengan tangan kita. Jangan taruh di hati kita. Karena kalau sudah dunia berada di hati kita, orientasi kita akan dunia terus. Ini solusi yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat 45 agar kita tidak tidak terfitnah oleh fitnah harta. Jangan sampai harta yang kita miliki. Tadi pemilik 2 kebun ini sombong karena sudah dikaruniai harta yang banyak, akhirnya sombong. Akhirnya sampai meyakini bahwasanya ini adalah hasil jerih payah saya. Nah, kita juga jangan sampai seperti itu, Pak. Jangan sampai kita sudah punya rumah, kita punya kendaraan, kemudian punya ladang. Nah, ini jangan sampai. Ini hasil jerih payah saya. Hasil jerih payah saya kerja selama bertahun-tahun. Nah, ini kalau sudah tertanam di dalam hati kita seperti itu, kita akan meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita harus jaga. Jangan sampai kita terfitnah oleh harta ini.